Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini, kita akan menyusuri waktu, menggali kisah-kisah rakyat penuh hikmah dan misteri. Cerita-cerita yang turun-temurun diwariskan, penuh makna dan pesan kehidupan. Hari ini, aku akan membawa kalian menyelami salah satu legenda paling terkenal dari tanah Sunda. Sangkuriang, Cinta Terlarang dan Gunung Tangkuban Perahu. Siapkan dirimu, karena cerita ini tak hanya mengandung kisah cinta, tapi juga pengkhianatan, kesedihan, dan keajaiban alam yang membekas hingga hari ini. Di sebuah kerajaan yang damai di tanah Parahyangan, hiduplah seorang putri bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal karena kecantikannya yang luar biasa, kulitnya seputih susu, dan rambutnya hitam legam tergerai sampai pinggang. Namun lebih dari itu, ia bijaksana dan sangat berbudi pekerti. Dayang Sumbi gemar menenun di beranda pondoknya di atas bukit. Suatu hari, saat ia sedang menenun, gulungan benangnya jatuh ke jurang. Karena malas mengambilnya, ia bersumpah, "Barang siapa yang mengambilkan benangku, akan kujadikan saudara, atau suamiku, jika ia laki-laki." Tak disangka, benang itu diambilkan oleh seekor anjing jantan bernama Tumang, yang ternyata adalah jelmaan dewa dan sebenarnya merupakan suami titisan dari Hayangan. Karena janjinya sendiri, Dayang Sumbi pun menerima Tumang sebagai suami secara gaib. Dari hubungan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang gagah dan pintar. Anak itu diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Ia sangat menyayangi ibunya, tapi tidak tahu bahwa Tumang, anjing peliharaan mereka, adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang berburu ke hutan bersama Tumang. Ia ingin makan hati rusa. Sangkuriang dan Tumang pun masuk ke hutan. Setelah lama berburu, mereka tak menemukan rusa. Karena kesal dan ingin menyenangkan ibunya, Sangkuriang membunuh Tumang, lalu mengambil hatinya. Saat pulang, Dayang Sumbi menerima hati itu dengan senang, tapi kemudian bertanya, "Mana Tumang? Kenapa dia tidak ikut pulang?" Ketika Sangkuriang dengan polos menjawab bahwa ia membunuh Tumang, Dayang Sumbi marah besar. Ia memukul kepala Sangkuriang dengan centong nasi hingga terluka parah. Luka itu menjadi bekas di kepalanya. Karena marah dan kecewa, Dayang Sumbi mengusir anaknya keluar dari rumah. Sangkuriang pun pergi, tak tahu arah, mengembara jauh dari rumah, meninggalkan ibunya yang bersedih di bukit sendirian. Waktu pun berlalu. Bertahun-tahun lamanya. Dayang Sumbi tetap awet muda karena ia mendapat karunia dari para dewa. Ia tetap tinggal di bukit, bertapa dan berdoa. Sementara itu, Sangkuriang tumbuh dewasa, menjadi pemuda gagah perkasa dan tampan. Suatu hari, saat sedang berjalan di hutan, ia melihat seorang wanita cantik sedang menenun. Mereka pun berkenalan. Sangkuriang jatuh cinta pada wanita itu. Begitu pula Dayang Sumbi yang tidak menyadari bahwa pemuda itu adalah anak kandungnya sendiri. Mereka pun mulai menjalin hubungan cinta. Namun saat Dayang Sumbi menyentuh kepala Sangkuriang dan melihat bekas luka, hatinya tersentak. Ia sadar ini adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi ketakutan. Ia mencoba menghentikan hubungan itu, namun Sangkuriang bersikeras ingin menikah. Tak ingin menyakiti hati Sangkuriang secara langsung, Dayang Sumbi akhirnya membuat syarat pernikahan yang mustahil. "Kalau kau ingin menikahiku, buatkan aku sebuah danau besar dan perahu raksasa dalam satu malam, sebelum fajar menyingsing." Sangkuriang menyanggupi. Ia pun memanggil bantuan makhluk halus. Dengan kekuatan supranatural, ia mulai membendung sungai dan membangun perahu dari pohon raksasa. Semakin malam, pekerjaan hampir selesai. Dayang Sumbi panik. Ia tidak ingin syarat itu terpenuhi. Dengan kecerdikannya, ia meminta warga membakar jerami di sebelah timur agar terlihat seperti fajar. Ayam-ayam pun mulai berkokok. Melihat itu, para makhluk halus mengira pagi telah tiba dan langsung pergi meninggalkan Sangkuriang. Sangkuriang marah besar. Ia merasa dikhianati. Dalam kemarahannya, ia menendang perahu besar itu hingga terbalik.
Perahu itulah yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu terbalik. Setelah perahu terbalik, Sang Kuryang hilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia naik ke gunung dan bertapa, ada pula yang percaya ia berubah menjadi batu karena kutukan. Dayang Sumbi kembali hidup menyendiri, menyesali segalanya. Cinta dan tragedi antara ibu dan anak itu menjadi kisah peringatan, bahwa cinta yang buta bisa menyesatkan, dan bahwa kebenaran kadang datang dengan harga yang mahal. Gunung Tangkuban Perahu hingga kini berdiri tegak di tanah Sunda, menjadi saksi bisu kisah cinta yang salah arah. Itulah kisah tentang Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Sebuah cerita rakyat yang telah hidup ratusan tahun, namun tetap menggetarkan hati dan mengandung banyak pelajaran. Dari cerita ini, kita belajar tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan pada janji, dan bahwa tidak semua cinta bisa disatukan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan kisah-kisah rakyat seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Kalau sudah mendengarkan jangan lupa komen kasih kesimpulan dari video ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.